Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3A yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Yayang Ayunur Ayuni, yang kedua, Misa Puspitasari, dan yang ketiga, Dike Ratih Yulistiani. Di sini kami akan membahas materi mengenai persamaan garis lurus dan simulasi pemecahan masalah dengan menggunakan software. Untuk lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Gedung di salah satu sekolah SMA di Ciamis memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan dengan tangga yang ketinggiannya 3 meter. Begitu pula dengan lantai 2 dan lantai 3. Jika jarak lantai dasar pada setiap tangga 5 meter, berapakah kemiringan tangga tersebut? Sebelum kita masuk ke pembahasan dari soal tersebut, mari kita kaji terlebih dahulu apa itu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, atau dikatakan sebagai persamaan linear dalam X dan Y. Jika persamaan itu digambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan berbentuk garis lurus, dengan catatan koefisien X dan Y tidak boleh bernilai 0. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan garis lurus pada umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M merupakan gradien, X merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, Y sama dengan X dapat ditulis Y dikurangi X sama dengan 0. Yang kedua, Y sama dengan 2X ditambah 2 dapat ditulis dengan Y dikurangi 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, 3Y sama dengan 2X ditambah 2 dapat ditulis dengan 3Y dikurangi 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya yaitu gradien. Apa itu gradien? Gradien merupakan tingkat kemiringan suatu garis atau nilai perbandingan antara selisih komponen Y dan X dari dua titik sembarang pada garis tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam gambar. Di sini ada cara menentukan gradien. Rumusnya itu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y ini sama dengan Y2 dikurangi Y1 dan delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumus gradien yang dilihat dari bentuk persamaannya. Yang pertama ada Y sama dengan MX ditambah K, maka gradiennya itu M. Yang kedua, jika bentuk persamaannya AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya itu M sama dengan negatif A per B. Dan jika bentuk persamaannya melalui dua titik, yaitu titik A dan B, maka gradiennya itu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Nah, untuk selanjutnya ada gradien garis pada bidang kartesius. Yang pertama, garis condong ke kiri. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya di PPT. Nilai gradien gambar di atas dapat dinyatakan dalam persamaan di bawah, di mana M sama dengan negatif A per B. Untuk persamaannya itu, seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu AX ditambah BY. Yang kedua, garis condong ke kanan. Kalau tadi condong ke kiri, yang ini condong ke kanan. Berarti garisnya itu kebalikannya. Nilai gradien gambar di atas dapat dinyatakan dalam persamaan di mana M sama dengan A per B. Nah, gradien M sama dengan A per B ini terbentuk dari bentuk persamaan AX dikurangi BY sama dengan C. Gradien pada dua titik yang telah diketahui, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini terdapatnya rumus persamaan garis dan gradien. Di sini diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya X1Y1 dan X2Y2, maka rumus yang diperolehnya yaitu untuk gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, dan untuk persamaan garisnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Hubungan antara dua garis lurus di sini terdapat 3 bentuk garis. Yang pertama, jika suatu garis yang sejajar dengan sumbu X, maka diketahui gradiennya M sama dengan 0. Yang kedua, jika terdapat dua buah garis yang sejajar, maka gradien dari dua garis tersebut adalah sama, yakni M1 sama dengan M2. Yang ketiga, jika terdapat dua garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah min 1.
maka gradiennya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke teman-teman, di sini sekarang terdapat dua soal permasalahan. Untuk nomor pertama, yaitu gedung di salah satu sekolah SMA di Ciamis memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan dengan tangga yang ketinggiannya 3 meter. Begitu pula dengan lantai 2 dan lantai 3. Jika lantai dasar pada setiap tangga 5 meter, berapa kemiringan pada tangga tersebut? Yang nomor 2, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Setelah 4 jam, sepeda motor tersebut menempuh jarak 20 km. Berapa lama jarak tempuh sepeda motor tersebut setelah 11 jam? Nah, untuk mengerjakan soal dari permasalahan tadi yang disampaikan di awal pembelajaran kali ini, kami memakai aplikasi software yang bernama GeoGebra. Nah, untuk langkah pertama yaitu buka aplikasi GeoGebra sehingga muncul tampilan awal sebagai berikut. Lalu buat titik A sama dengan 3 dan titik B sama dengan 5 yang merupakan ketinggian tangga dan jarak lantai dasar yaitu 3 meter dan 5 meter. Setelah itu di kolom masukkan ketik garis A, B. Kemudian tekan enter maka akan muncul persamaan garis 3x plus 5y sama dengan 15. Untuk mengetahui kemiringannya, klik toolbar sudut klik kemiringan maka akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu klik pada garis A, B sehingga dapat diketahui bahwa kemiringan tangga dengan tinggi 3 meter dan jarak lantai dasar 5 meter adalah min 0,6. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua, yaitu sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 5 km per jam. Setelah 4 jam, sepeda motor tersebut menempuh jarak 20 km. Berapa lama jarak tempuh sepeda motor tersebut setelah 11 jam? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan bantuan software. Seperti di penemuan yang sebelumnya, yang pertama kita lakukan yaitu buka aplikasi GeoGebra. Yang kedua, di kolom masukan kita ketik A sama dengan 5,1, di mana 5 itu merupakan kecepatan motor dan 1 itu waktunya yaitu 1 jam. Nah, selanjutnya di kolom masukan ketikkan kembali B sama dengan 20,4 yang merupakan jarak dan waktu tempuh motor yang diketahui, yaitu 20 km dalam waktu 4 jam. Selanjutnya, di kolom masukan ketik garis A, B, kemudian tekan enter, sehingga terbentuklah persamaannya yaitu negatif X ditambah 5Y sama dengan 0. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Maka terbentuk persamaan garis lurus. Kemudian, untuk mengetahui jarak motor setelah 11 jam, kita dapat membuat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan, jarak tempuh sama dengan X, dan waktunya itu sama dengan Y. Karena waktunya sudah diketahui, maka kita dapat tuliskan terlebih dahulu titik tersebut yaitu X, 11. Untuk melengkapi nilai X, kita lihat berada di titik keberapa nilai X tersebut berada pada garis lurus yang membentang dari titik A, B sampai ke tak terhingga itu. Nah, kita lihat di gambar bahwa jika titik Y-nya sama dengan 11, maka ada di titik berapakah nilai X yang titiknya itu masuk di bagian garis lurus tersebut. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa titik yang berada dalam garis lurus tersebut dengan nilai Y sama dengan 11 yaitu titik X sama dengan 55. Untuk memastikannya, pada kolom masukan ketik C sama dengan 55,11. Nah, setelah itu dapat diketahui bahwa jarak tempuh motor tersebut setelah 11 jam adalah 55 km. Oke, yang selanjutnya yaitu permasalahan serupa. Di sini bisa dilihat ya teman-teman soalnya, air mengalir di dalam bak mandi selama 3 liter per menit. Setelah 10 menit, volume air menjadi 30 liter. Berarti di sini kita diketahui kalau misal per menitnya itu air mengalir 3 liter. Jika dengan waktu 10 menit, maka volume air akan terisi menjadi 30 liter. Nah, yang ditanyakan di sini berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sebanyak 90 liter. Berarti jika volume air 90 liter, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Maka teman-teman coba untuk membuka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Lalu teman-teman masukkan ke kolom masukan, ketik A sama dengan
3,1 yang merupakan volume air mengalir yaitu 3 liter per menit. Yang kedua, teman-teman masukkan ke kolom masukan, ketik B sama dengan 30,10 yang merupakan volume air dan waktu yang diperlukan, yaitu 30 liter dan 10 menit. Di kolom masukan ketik lagi garis A, B, kemudian tekan enter sehingga terbentuklah persamaan garis lurus yaitu min X ditambah 3Y sama dengan 0. Di sini terdapat titik A dan titik B di sebuah garis lurus. Oke, selanjutnya setelah itu untuk mengetahui berapa sih lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi, maka kita bisa memisalkan dulu 90,Y. 90 ini di mana volume bak mandinya dan Y ini waktu yang diperlukan. Tadi kan sudah diketahui jika 3 liter per menit. Maka untuk mencari Y-nya, yaitu kita bisa menggunakan 90 dibagi 3, maka hasilnya adalah 30. Jika diketahui Y-nya 30, maka teman-teman bisa nih dicek di GeoGebra-nya apakah benar Y-nya itu 30, apakah bisa menjadi garis lurus. Oke, di sini saya sudah mencobanya dan ternyata terbentuk sebuah garis lurus. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sebanyak 90 liter adalah 30 menit karena terbentuknya si garis lurus yang membentang terdapatnya titik A, titik B, dan titik C. Oke teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.